Anda masih bersama dalam program Ranah Publik Mitra Muslim di pagi hari ini di Suara Muslim Radio Network, dan tentu kami mengundang Anda untuk bergabung di line WhatsApp ya, WhatsApp 0855300938. Boleh juga telepon by WhatsApp boleh, atau pesan ya di WhatsApp juga boleh. Ya, kita sangat menantikan juga interaksi dan juga update informasi dari Mitra Muslim terkait dengan COVID-19 maupun juga efek dari COVID-19 apa saja, boleh juga Anda informasikan ke nomor yang tadi sudah Nasir sebutkan. Kita masih terhubung bersama Pak Hufron Yasir. Betul, tentang DPR RI yang baru saja mensahkan Perpu Stabilitas Ekonomi untuk penanganan COVID menjadi undang-undang. Pak Hufron? Ya, di awal tadi kan ada beberapa poin yang pengen kami tanyakan kembali begitu ya, tentang sepanjang dilaksanakan dengan itikat baik begitu ya, sehingga tidak ada niatan untuk berbuat jahat begitu. Kemudian tidak bisa untuk menjadi objek gugatan begitu dan lain sebagainya, yang mana ini kan harusnya tidak bisa tidak menjadi undang-undang, karena tidak mungkin kita menganggap semuanya punya itikat baik begitu ya, tanpa ada aturan-aturan begitu Pak Hufron. Tapi kok bisa lolos jadi undang-undang? Ya, Mas Nasir, kalau di DPR itu kan ini lembaga politik, Mas. Kalau lembaga politik itu kan sangat tergantung koalisi politiknya. Sementara kita paham bahwa koalisi besarnya pemerintah Pak Jokowi itu hampir 80%. Ya, koalisi besar. Oleh karena itu kita sudah bisa prediksi kalau Perpu ini diajukan ke DPR, insya Allah 105% disetujui Mas Yasir. Gitu. Oleh karena itu betul bahwa dari 9 fraksi 8 menyetujui, hanya PKS yang menolak. Jadi ini lebih pada aspek suara Mas Nasir. Karena suara mayoritas ada di koalisi pemerintah, yang mereka sepakat untuk menyetujui. Walaupun sebenarnya pasal soal seperti itu juga berlaku di berbagai undang-undang Mas Nasir. Seperti advokat itu juga tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana sepanjang melaksanakan tugasnya dengan etikat baik dan sesuai peraturan perundangan. Tapi itu intinya Mas Nasir sebagai pasal yang jaga-jaga berdasar pengalaman kasus Senturi Mas Nasir. Ternyata kan bail out terhadap bank itu disalahgunakan Mas Nasir. Jangan sampai terus kemudian mengeluarkan Perpu yang sekarang jadi undang-undang, yang kemudian APBN-nya direlaksasi melampaui 3% dari produk bruto nasional, tiba-tiba dalam proses penggunaannya itu ternyata disalahgunakan baik oleh pejabat maupun oleh pihak-pihak yang tidak jujur gitu loh Mas Nasir. Dan itu sudah ada contohnya tadi Pak Hufron ya, yang bailout Senturi dan lain sebagainya itu. Itu ada contohnya, maka memang begitu penting pasal-pasal itu untuk kemudian kalau menurut saya ya itu ditelaah lebih jauh agar jangan sampai memunculkan bahwa apa yang disebut sebagai imunitas tadi itu membuka peluang untuk eksekutif heavy dan membuka peluang untuk korupsi tingkat tinggi Mas Nasir. Karena ini kaitannya dengan kebijakan atau kaitannya dengan policy gitu Mas Nasir. Oke. Ya, kita agak punya perasaan yang sangat was-was, ada penyimpangan anggaran, kemudian pengalokasian dana yang berpotensi pada korupsi, tapi sudah disahkan ini begitu ya. Tentu banyak juga yang, tapi rasanya kok tidak ada yang bisa kita upayakan untuk hal itu kah Pak Hufron? Ya, upayanya satu-satunya menurut saya melakukan judicial review lagi PMK terhadap undang-undang ini, walaupun mungkin yang dipersoalkan tetap undang-undang itu. Memang kalau kemarin itu kan ada pertanyaan, kira-kira Perpu ini memenuhi syarat enggak soal hal ikhwal kegentingan yang memaksa? Menurut saya sih memenuhi. Tetapi kemudian persoalannya apakah sekarang ketika menjadi undang-undang berarti tidak membicarakan soal syarat sebuah Perpu dilahirkan, tapi lebih pada nanti undang-undang ini apakah ketentuan pasal-pasalnya itu ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kalau itu ada yang bertentangan, maka salah satu mekanisme hukum yang disediakan
adalah melakukan judicial review. Jadi oleh karena itu upaya hukumnya tetap ini teman-teman yang kemarin mengajukan mencabut kembali, ajukan judicial review dengan merubah objeknya adalah berupa undang-undang. Okay. Saya pikir ini soal penting menurut saya. Tadi kan dikatakan apa Pak kaitannya dengan soal kedaulatan negara. Sebenarnya dengan relaksasi melampaui 3% itu kan memungkinkan bahwa pemerintah itu melakukan pinjaman yang jauh lebih besar, Mas Nasir. Untuk penanganan COVID 19 itu negara mempersiapkan 405,1 triliun, Mas Nasir. Pertanyaannya uang dari mana kan begitu, Mas Nasir? Yeah. Tentu selain dari pajak, tentu selain dari pendapatan non pajak juga tentu kan pinjaman, Mas. Pinjaman kan mungkin juga dari luar negeri. Kalau pinjaman dari luar negeri besar, ini orang mulai bicara soal di mana letak kedaulatan kita ketika kita dianggap kemudian mengajukan pinjaman ke luar negeri dalam jumlah besar, tapi dengan jaminan tadi undang-undang itu, Mas Nasir, gitu. Oke, anggaplah Pak Hufron tadi kalau disebut ini kondisinya mendesak begitu ya, karena darurat. Kita semua juga paham bagaimana kondisi perekonomian saat ini yang semuanya pada menurun ya karena COVID-19, bukan di Indonesia tapi di berbagai negara. Artinya anggaplah ini mendesak begitu ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR ini kan berupaya untuk menyelamatkan perekonomian. Apakah itu bisa dipahami begitu, dimaklumi sehingga munculnya undang-undang ini sangat cepat dan disetujui semua meskipun pasalnya bermasalah? Ya, kalau secara politik tidak ada yang tidak mungkin, Mas Kohar ya. Yeah. Tidak ada sesuatu yang mustahil ya. Tidak ada yang mustahil. Itu secara politik kita tidak bisa menduga, Mas Nasir. Karena ini lebih bicara soal suara ya. Yang kedua, maka pengujiannya agar objektivitas terhadap penyusunan Perpu ini menjadi undang-undang di satu sisi, soal apakah substansinya ini ada banyak yang kemudian menimbulkan debat yang dipandang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, ya sudah satu-satunya dilakukan judicial review agar Mahkamah Konstitusi menguji secara yuridis apa betul bahwa pasal-pasal yang diminta akan diuji memang betul bertentangan dengan konstitusi, gitu, Mas Nasir. Oke. Dan beberapa yang cukup vokal terkait dengan penolakan Perpu ini, salah satunya adalah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan ya. Dan salah satu alasan kenapa menolak ini diantaranya adalah Perpu ini dianggap melanggar pasal Undang-Undang 45 ya, sejumlah pasal disebut, ada pasal 1, pasal 23E, kemudian pasal 27, pasal 28 juga disebut yang tadi sempat Pak Hufron sampaikan. Kalau kita tilik ada beberapa undang-undang sebenarnya yang memang sepertinya juga dilanggar dari apa yang sudah ditetapkan ini. Seperti apa itu komentar dari Pak Hufron, nanti kita bahas di segmen berikutnya.